Tapi saya bilang, aduh Alkitabku kayak gini. Baik. Saya juga pusing sendiri bang. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Pokoknya saya kan niatnya awalnya itu gitu kan, debat sama dia biar dia masuk Kristen bang. Jadi perkenalkan, nama sebelum saya masuk Islam, nama saya adalah Vincent Rudi Nubatunis. Di keluarga kami hanya saya sendiri yang memeluk agama Islam. Keluarga saya semua masih Kristen dan sampai saat ini pun mereka masih membenci dengan agama Islam. Ini orang baru ini dari mana? Kok dia termasuk baik juga orangnya? Baik. Kalau saya lihat orang seperti ini, pasti saya senang berteman sama dia. Kalau teman saya kan namanya Arif. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Terus kami ngobrol. Kami awalnya itu debat tentang agama bang. Oh debat. Iya kami debat. Jadi pertama kali debat itu tentang ketuhanan Yesus. Nah di sini dia mengatakan bilang, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Terus kata saya, ya percayalah Yesus itu Tuhan, masa bukan sih? Terus kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan? Kata dia, enggak lah, aku nggak percaya Yesus Tuhan. Terus dia bilang, tapi dia itu orangnya cerdas bang. Oh cerdas, oke. Dia menggunakan logika biar kita itu cepat memahami perkataan dia. Kata dia gini, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, apa yang membuat dia itu diangkat menjadi Tuhan? Baik. Terus kata saya, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang buta, terus dia bisa memberi makan 5.000 orang, terus dia disalib dan dia bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga gitu. Terus oh itu ternyata itu penyebab dia diangkat menjadi Tuhan gitu. Terus kata dia, ada di Alkitab itu ada yang lebih canggih daripada Yesus yang menghidupkan orang mati. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, orangnya ada, terus mayatnya hidup. Kalau ini Nabi Elias, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya Nabi Elias. Itu dia menghidupkan orang mati. Nabi Eliasnya udah mati, tinggal tulangnya doang. Tetapi tulangnya disentuhkan sama si mayat, mayatnya hidup. Lebih canggih mana, Yesus atau si Elias? Kenapa Elias ini nggak disebut sebagai Tuhan? Padahal mau kita lihat itu lebih canggihnya Nabi Elias. Orangnya udah nggak ada, cuman tulangnya aja kan, disentuh aja mayatnya hidup. Nah kenapa dia nggak disebut sebagai Tuhan? Terus dia bilang, kan dia bisa menghidupkan orang buta. Terus kata dia, ada lagi yang bisa menghidupkan orang buta. Terus nah dari situ kemudian saya kan marah kan, wah kok dia bandingkan ini Tuhan saya sama yang lain gitu. Saya kan wah ini kayak kesal gitu. Pokoknya saya nggak boleh Tuhan saya dihina-hina atau diejek-ejek lah. Atau dibanding-bandingkan. Ya dibanding-bandingkan. Pokoknya Tuhan saya itu paling kuat lah. Jadi terus kata dia gini, kalau seandainya Tuhan itu bisa mati nggak? Dia tekan tanya ke saya, Tuhan itu bisa mati nggak? Terus saya bilang, ya Tuhan itu bisa mati terus hidup kembali. Terus saya kan bilang Tuhan itu mati terus hidup kembali. Kan Yesus, sesuai dengan Yesus kan. Terus kata dia gini, masa Tuhan itu mati sih? Tuhan itu
Tuhan yang sebenarnya itu dia tidak akan pernah mati. Oke, Masya Allah. Dia itu abadi. Dia kalau mati terus siapa yang mengurus ini langit, bumi, Alamak. terus semua makhluk hidup yang ada di dunia ini siapa yang mengurus? Bahkan kalau makhluk hidup di dunia ini kalau tidak dikasih makan sehari atau sejam atau bahkan sedetik pun pasti akan musnah semua, pasti mati. Sedangkan Tuhan mati berapa hari? 3 hari. Siapa yang pelihara bumi ini? 3 hari itu. Iya kan? Tuhan kan mati 3 hari. Baik. Terus berarti tidak ada yang memelihara bumi ini dong. Kok bisa Tuhan mati terus nggak ada yang memelihara bumi ini, kita hidup semua. Baik. Nah dari situ kan saya kayak bilang ini udah mulai kurang ajar kayaknya gitu. udah ya? mulai kurang ajar. Kok bisa bilang kayak gitu? Tapi saya menahan emosi karena jawaban-jawaban dia itu masuk ke logika. Masuk akal semua. Iya masuk akal semua dan saya pun ya menerima. Kemudian masuk lagi ke Alkitab ini, dia mulai membeda Alkitab saya. Baik. Yang pertama kata dia itu, kami percaya nggak Alkitab itu apakah kitab suci atau kitab yang telah diubah-ubah oleh tangan manusia? Baik. Kata saya kitab suci lah, masa itu ini tulis tangan manusia sih? Kan selama ini bang, kalau saya ke gereja itu dibacakan ayat-ayat yang tidak, yang itu aja, yang selalu saya dengar itu yang baik-baik saja kan bang. Belum pernah saya dengar ayat yang kayak menyinggung ayat porno atau ayat-ayat yang lebih dalam lagi ya. Iya, pokoknya ayat-ayat porno itu belum pernah saya dengar di telinga saya bang. Kemudian dia udah menulis ayat itu di kertas. Kemudian dia tanya sama saya, kamu percaya nggak Alkitab ini kitab suci, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Percaya nggak? Saya percayalah ini kitab suci, masa ada manusia tulis tangan begini? Baik. Ini benar-benar dari Tuhan, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, kalau dari Tuhan berarti ayat ini tidak terjadi kesalahan. Yang pertama, harus suci. Yang kedua, tidak ada perselisihan. Yang ketiga, harus Sesuai. bersih dari kesalahan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada ayat-ayat porno. Baik. Kata saya, iyalah. Terus dia bilang, ayo kita taruhan. Saya berani karena selama saya kecil sampai saya umur 20 tahun itu saya belum pernah Dijelaskan. membaca Alkitab sedalam itu bang. Baik. Cuma sekedar baca-baca aja kan. Terus yang pertama dibukanya itu ayat-ayat porno bang. Ayat-ayat yang kayak menyinggung ayat porno. Yang itu saya lupa ayatnya, tapi katanya gini, buah dadamu seperti gugusan anggur, sepertinya saya ingin membajak buah dadamu, itu kayak gimana ya? Pokoknya ayat-ayat porno lah bang. Baik. Pertama kali saya baca itu, saya berpikir, oh iya juga sih, tapi nggak apa-apa lah, ini kan kitab suci ya kita. Baik, oke. Jadi kita nggak boleh bilang, Nggak oh boleh ini ayat-ayat salah. porno, ini kan dari Tuhan. Kayak gitu kan. Jadi saya berpikir, nggak mungkin, biasa aja sih ini kan. Walaupun seperti itu, tapi ini kitab suci. Saya masih berpegang teguh bahwa ini kitab suci bang. Terus yang kedua, kata dia itu gini, kalau kitab suci, kalau kamu masih meragukan, kalau kitab suci tidak boleh ada perselisihan di antara ayat ini dan ayat ini. Betul. Oke, saya setuju. Oke. Dikasihnya ayat ini bang. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa terjadi, misalkan nih, terjadi peperangan dan raja ini membunuh 800 orang. Terus mereka menang. Oke. Terus di ayat lain menceritakan kisah ini juga. Tetapi yang terbunuhnya bukan 800 orang lagi. Yang terbunuhnya 3.000 orang. Bang. Oke. Di situ kan udah berbeda, Bang. Terus tapi kisahnya sama, rajanya sama, terus anaknya sama, panglimanya pun sama kan. Baik. Tapi yang di situ yang terbunuhnya satunya 800, yang satunya 3.000. Kok beda sih? Akhirnya saya bilang, lah ini gimana? Tapi bukan cuma satu doang yang ditunjukin sama dia bang, banyak kali. Banyak. Itu sampai saya malas baca, saya sampai udah bosan. Tapi saya bilang, aduh Alkitabku kayak gini. Baik. Saya juga pusing sendiri bang. Akhirnya
dari situ, tetapi saya belum berani untuk masuk Islam, Bang. Saya juga belum berani untuk bilang ke orang tua bahwa Alkitab itu ada ayat porno, ayat ini begini-begini. Karena saya sendiri masih takut, Bang. Masih takut kalau kok bisa sih Alkitab saya kayak gini, kok bisa berselisih, bisa bertentangan, terus ada ini gini-gini. Terus ada ayat lagi yang ditunjukin sama dia, satu, Yesus ditanya hari kiamat, dia tidak tahu. Betul. Ya kan? Itu yang membuat saya itu bilang begini, lah kok Yesus yang menciptakan hari kiamat, terus dia ditanya hari kiamat, dia tidak tahu, padahal dia yang menciptakan hari kiamat. Baik. Kok masa dia nggak tahu? Apa dia lupa? Nggak mungkin, masa Tuhan lupa sih, ya kan? Tuhan yang menciptakan hari kiamat, dia yang menghancurkan segalanya, tetapi dia ditanya kapan hancurnya, dia nggak tahu. Betul. Nah, dari sini logika saya mulai kebuka, Bang, pelan-pelan, Bang. Dikasih saya sama dia Al-Quran. Waktu itu Al-Quran terjemahan Indonesia. Pertama kali, Bang, saya baca Al-Quran terjemahan Indonesia, belum pernah saya dengar kata-kata yang seindah ini. Al-Quran sampai-sampai saya terdiam. Ya Tuhan, kata-katanya itu sangat menyentuh dan bahasanya itu sopan, halus, terus menyentuh hati, kayak rasanya itu beda, Bang. Oke. Saya sampai keringat juga baca Al-Quran itu. Terus saya dalam hati bilang, wah ini udah terbukti ya memang agama Islam ini benar. Itu dalam hati saya kayak gini, Bang. Terus setiap hari seperti itu, Bang, saya mau masuk Islam tapi ragu gitu. Sudah saat itu langsung saya syahadat sama dia. Saya berdua langsung, aja itu? Iya, saya langsung berdua aja. Baik, Itu dia senang kali, Bang. Dia langsung peluk saya begini, dia nangis. Masalah terharu juga. Langsung saya juga peluk dia kan. Ternyata tujuan saya ingin memasukkan dia ke agama Kristen. Ternyata kebalik, saya yang dimasukkan ke agama Islam, Bang. Masya Allah. Jadi saya nggak habis pikir, waduh saya masuk Islam. Saya sampai waktu itu yang setelah syarat masuk Islam, badan saya itu kayak berubah, Bang. Baik. Kayak rasa auranya itu kayak berbeda. Saya gemetaran, terus saya rasa takut, di antara rasa takut dan rasa senang. Jadi setelah itu, wah saya nggak sekolah, padahal sekolah juga. Saya nggak pulang ke rumah, saya langsung ngobrol-ngobrol terus sama dia, terus pokoknya saya duduk baca Al-Quran, terus kayak ngobrol santai-santai gitu. Terus saya bilang, nanti kalau orang tua saya tahu gimana ini? Nanti kan sekarang orang tua saya itu masih Kristen. Nanti kalau misalkan saya mati, nanti kuburnya itu, kalau saya dikuburkan itu dengan tata cara agama Kristen atau agama Islam, sedangkan orang tua saya belum tahu. Terus kata dia gini, bilang, insya Allah nanti Allah akan permudahkan, antum tenang aja, Allah itu punya cara yang baik untuk antum. Pasti antum suatu saat nanti itu orang tua antum pasti akan tahu. Antum mau sembunyi, mau sampai dimanapun, orang tua antum pasti akan tahu, dan antum gak usah takut. Karena ketika suatu saat nanti orang tua antum tahu antum masuk Islam, antum gak usah takut, ada Allah bersama antum. Masya Allah. Jadi dia bilang kayak gitu, hati saya, iman saya itu makin lebih kuat, Bang. Ada Allah, nggak usah takut, ada Allah. Karena saya kan udah saking mantap, saya udah saking percayanya sama Islam, terus saking ininya, saya debat sama teman saya. Udah kasih keluarin bukti-bukti semua, Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus Tuhan gini. Terus Alkitab, itu udah campur tangan manusia. Kalau memang dia suci, kenapa ada perselisihan, ada porno gini. Tapi dia masih kayak ngotot itu ya? Ngotot, iya istilah. Dia masih ngotot gitu, kayak mancing emosi kita, Bang. Baik. Dia bilang, kalau ini lu parah menghina Tuhan Yesus, terus lu menghina Alkitab,
terus lu menghina patung-patung. Nah dari situ bang, dari situ dia tanya, bilang kan setiap hari saya dekat sama Arif kan, pokoknya Arif di mana saya di situ, Arif di mana saya di situ. Jadi mereka kayak curiga gitu, ini pasti jangan sampai dia udah masuk Islam. Jadi mereka curiga gitu. Jadi teman saya ini langsung spontan, jangan sampai lu masuk Islam. Karena dalam keadaan yang emosi, saya langsung, iya saya masuk Islam. Saya emosi karena kami kan debat, dia nggak mau ngalah terus. Padahal saya udah bukti semuanya, udah keluarin semua. Dia nggak mau ngalah, malah ngotot gitu kayak mau ngajak berantem. Aduh, kurang ajarin. Jadi akhirnya, iya saya udah masuk Islam. Masya Allah. Begitu saya bilang saya udah masuk Islam, nah dari situlah Menyebar luas ini. menyebar luas bang. Baik. Sampai kampung atas, kampung bawah, semua datang bilang, oh ada penistaan agama Islam bilang hina agama Kristen, bilang gini, ada agama Islam hina agama Kristen, bilang Yesus bukan Tuhan, agama ini Alkitab ada ayat-ayat porno begini-begini. Itu sampai orang udah panas sekali bang. Bilang kayak begini, orangnya di mana, pengen saya bunuh. Sampai kayak gitu bang. Wah itu sampai, padahal itu teman saya bang, teman yang saya anggap itu Dekat ya. iya teman dekat lah, teman terpercaya, teman main lah. Pokoknya kalau makan bersama, tidur bersama. Tapi kok bisa jalannya udah sampai segini. Sampai polisi, sampai tentara datang, kami dikumpul satu RT bang. Itu dikumpulin semua keluarga, bilang oh ini si Vincent ini ikut si Arif, akhirnya dia masuk Islam. Sampai teman saya ini hampir dia dibunuh. Hampir dia dibunuh karena penyebab dia saya masuk Islam. Tapi saya ngotot bilang saya masuk Islam bukan karena dia, saya masuk Islam bukan karena dia. Saya masuk Islam kemauan sendiri, dan dia tidak tahu apa-apa tentang keislaman saya. Vincent udah masuk Islam, terus dia bilang Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu ada ayat porno, terus Alkitab ini tulis tangan manusia bukan kitab suci, terus kita menyembah patung, katanya, kata Vincent gitu. Vincent udah masuk Islam, dia bilang begitu. Aduh, panggil dia. Mulai dari situ bang, saya dipanggil ya Pak RT. Bukan cuman satu orang yang tahu, sampai kampung atas, kampung bawah tahu semua datang. Sampai saya dipukulin bang, aduh itu gimana? Saya dikeroyok. Iya dikeroyok. Dikeroyok gara-gara saya menghina Alkitab sama menghina Alkitab sama menghina Tuhan mereka, agama Kristen itu. Aduh. Jadi juga bang. Jadi saya dipukul sampai berdarah bang, sampai benjol, ini ada bekas di sini. Dipukul terus, karena saya udah dipukul kan, udah dikeroyok massa, terus keluarga saya datang membela saya, bilang, oh jangan nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Nanti kita bicarakannya dengan baik-baik. Ada yang udah mau bunuh, bilang bunuh aja, ini udah menghina Tuhan kita, udah gini. Tapi untung ada Pak RT cepat-cepat melapor ke polisi. Dia melapor ke polisi biar saya diamankan oleh polisi aja, jangan sampai masyarakat ini mereka turun tangan, karena di situ ada preman juga bang, ada yang nakal-nakal juga. Mereka kalau saya dilepas dari polisi, memang itu saya nggak tahu gimana, udah mati syahid lah. Mati syahid kalau saya. Dan saya yang waktu saya dipukul itu, saya ingat kata teman saya, ketika suatu saat nanti kamu ketahuan sama orang-orang, tenang, ada Allah. Kata dia gitu kan. Saya pintas di kepala saya, bilang, oh tenang ada Allah, tenang ada Allah.
astagfirullahaladzim, kok saya takut sih, padahal ada Allah. Langsung saya diamankan sama polisi. Nah dari situ, kayak nggak dipukul lagi, kayak aman gitu. Kan pada waktu itu saya kan ditanya, kamu mau masuk Islam, nanti kami penjarakan kamu ke dalam penjara. Kalau kamu kembali ke agama Kristen, pasti kamu bebas dari penjara. Terus kamu pokoknya aman-aman aja lah. Mau pilih masuk Kristen atau agama Islam. Tetapi di situ saya ngotot, saya tetap agama Islam. Saya nggak akan mau pindah ke agama Kristen. Apapun yang terjadi, pokoknya saya agama Islam. Masya Allah. Jadi terus mereka bilang, dia keras kepala ini. Oke, langsung bawa ke kantor polisi. Langsung dibawa ke kantor polisi.